Nah, di Inggris itu masih di lempeng Eurasia. Ya, ngerti ya? Jadi lempeng bumi itu ada 7 ya di sini ya. Oke, lanjut. Oke, kita ke 7 turun. 7 turun soalnya pada mulanya permukaan bumi hanya ada satu benua yang disebut, ini hampir semuanya betul ini jawabannya ini ya. Jadi dulu tuh bumi itu cuma terdiri dari satu benua aja. Ya betul, Pangea ya, namanya Pangea ya. Nah ini saya ada gambarnya nih, Pangea nih. Pangea, kayaknya ini. Nah ini betul. Jadi dulu, zaman dulu itu bumi itu, ini menurut teori loh ya, menurut teori, bumi itu terdiri cuma dari satu daratan aja dan satu samudra. Nah dulu tuh seperti ini, bentuknya tuh satu gini tok ya. Iya, oke, namanya Pangea mbak ya. Nah terus seiring berjalannya waktu tuh daratan ini tuh pecah ya, pecahnya jadi seperti ini. Jadi dua bagian ya. Sebetulnya ada 4 bagian ini ya. Yang biru, merah, kuning sama hijau ya. Tapi yang paling besar itu ini, Laurentia dan Gondwana ya. Nah Laurentia itu disebut juga Eurasia ya. Beberapa orang menyebutnya Eurasia ya. Nah pecahannya itu karena mungkin karena ada gejala alam ya, ada fenomena alam begitu, akhirnya pecah ya. Nah ini terus habis itu jadinya sekarang ini ya, pecahnya seperti ini ya. Anda bisa lihat pecahnya jadi ada beberapa benua gitu ya. Jadi ini katanya ini ya, ini teori ini didukung karena ini loh, pecah ini pantai sebelah timur ini Amerika ini, itu kalau di klopkan gitu ya, itu bisa masuk ke sini gitu ya. Jadi itu makanya teori ini didukung oleh fakta ini gitu ya, didukung bahwa ini pantai sebelah barat Amerika dengan pantai sebelah pantai sebelah timur Amerika dengan pantai sebelah barat ini benua Afrika dan Eropa ini kalau digatok itu kita apa ya, ditempelkan itu ngeklop gitu ya. Nah itu kenapa teori ini didukung gitu ya, didukung oleh fakta ini. Oke ya. Jadi dulu ada satu namanya Pangea ini ya, Pangea, dan ada lautan namanya Tethys ya, Tethys. Oke. Kita lanjutin. Oke, lanjut ke 12 datar. Ini ya 12 datar, soalnya lintasan edar tata surya bentuknya apa? Ayo. Iya betul. Ini juga semua jawabannya betul. Ya bentuknya elips. Oke. Jadi tata surya itu kayak gini loh ya, kayak gini. Tata surya itu kayak gini. Nah tata surya itu nama lainnya solar system ya, solar system. Solar itu artinya matahari. Jadi matahari itu di sini ya, sun ini ya. Matahari itu habis itu ada lintasannya tuh mangkong bulat-bulat gini loh. Nah ini ada beberapa planet, ada Merkurius, ada Venus, bumi, Earth itu bumi. Nah kita tuh di lintasan ketiga ya, di lintasan ketiga, oke? Nah elips tuh seperti ini ya, mbak, ini ya, elips tuh bulat-bulat gini loh ya. Nah bumi itu di ini, di nih, nah bumi di sini ya, ketiga, oke? Ya kayak telur ya, betul kayak telur, bentuknya kayak telur ya. Oke sebentar, saya ambil minum dulu sebentar. After that, if you are using the NAS, so I have to find this step. Because I already typed for you, so you can just copy the page. Yeah, but I have to intimate, I have to
喊在楼上很久，是不是？是不是？老师要叫我去劝课啦。对，那你不要问我，为什么？你就问我，不会啊。然后还要上去给老师讲一下。我们俩都会教人。没有，他的教人就是说，请你们教我们。If you already know the way, you very fast. Right? I hope so. Yes, you will. Really? Yes. Try. Okay. And then, yes. Is it okay? Okay. Oh, yes. Oh, yeah. Yes. 帮忙开门，谁不上？老公在这里。Oke, terima kasih ya sudah. Oke, lanjut. Oke, terima kasih sudah nunggu. Oke, lanjut ya, kita ke 3 datar. Sudah ya tadi ya, jelas ya. Bentuknya elips ya. Oke, 3 datar. Planet yang terletak paling jauh dari matahari adalah planet. Ayo, apa? Planet yang paling jauh. Nih, planetnya ini jawabannya Pluto ya. Ya, pintar ya. Jawabannya Pluto. Ya. Dulu waktu SD saya tuh inget susunannya 9 planet ini. Ya. Sekarang udah lupa-lupa. Jadi yang paling dekat tuh Merkuri ya. Merkuri, Venus, Bumi, Mars. Kemudian Jupiter, ada Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto ya. Pokoknya yang paling jauh itu Pluto. Mister Pluto ya. Yang itu ya, anjingnya Mickey Mouse itu ya. Oh ya, satu lagi yang saya mau sampaikan juga. Jadi tata surya ini ya, tata surya matahari ini atau namanya galaksi, itu tuh dibedakan menjadi 2 macam ya. Nah, dari Merkurius ke Mars ini namanya planet dalam. Kemudian dari Jupiter ke Pluto ini namanya planet luar. Nah, jadi antara planet dalam dan planet luar itu dipisahkan oleh ini benda langit namanya Ceres, asteroid, dan meteorit. Ya, jadi itu yang memisahkan antara planet dalam dan planet luar. Nah, saya nggak tahu Mbak kalau masalah ada makhluk lain
mungkin ada gitu ya, tapi saya nggak tahu gitu. So this number is Nah kalau bumi itu di ketiga ya mbak, ketiga. Oke. your model is Oke, kita lanjutkan ke 3 menurun. function and for the LH Oke, 3 menurun. Soalnya adalah titik terdekat ke matahari disebut titik apa? Oke, ayo apa? Titik yang paling dekat dengan matahari. Ya, waduh, pinter-pinter semuanya. Namanya titik perihelium. Kalau yang terdekat apa namanya? Yang terjauh ya. Yang terjauh apa namanya? Ada yang tahu nggak? Yang kalau terdekat kan perihelium. Kalau terjauh. Oke, namanya aphelium ini ya. Nih. Jadi perihelium itu terdekat. Kalau kita lihat kan ini misalnya bumi di sini. Ini bahasa apa saya nggak tahu nih ya. Tapi ini maksudnya matahari ya. Jadi kalau dekat, ini kan lebih dekat kan nih. Nah ini perihelium. Hualian. Bukan Hualian ya. Kemudian kalau yang terjauh namanya aphelium. Oke. Oke, kita lanjutkan ke 5 datar. Wah, ini kita sudah sempat bahas juga ya. Tuh. Halo. Oke, ini. Iya, jawabannya tetis ya, betul. Ini beberapa teman juga nulisnya ada yang salah-salah gitu ya. Ya, yang betul THYS ya. THYS ya. Ya. Jadi ada beberapa yang salah, tapi nggak apa-apa saya benerin, soalnya salahnya nggak gitu fatal ya. Oke. Ya, tetis ya, itu samudranya ya. Kalau benuanya apa tadi, masih ingat nggak? Kalau benuanya apa tadi? Kalau samudranya namanya tetis ya. Kalau benuanya namanya apa tadi? Masih ingat nggak? Bukan, sebelum Gondwana ya, sebelum pisah. Bukan Gondwana, ayo apa? Ya, Pangea ya, betul Mbak Suti Ramawati ya. Pangea ya. Pangea. Oke, kita lanjut ke nomor 7 datar. 7 datar. Soalnya satelit alami bumi disebut apa? Gampang ini. Disebut bulan. Ya, betul. Disebut bulan. Jadi satelit itu ada 2 macam ya. Ada satelit alami dan satelit buatan. Nah, kalau alami itu kalau punya bumi itu adalah bulan. Ya, oke. Pintar-pintar ya. 10 datar. Benda langit yang terdiri dari es padat yang mengeluarkan gas seperti ekor, namanya apa? Ya, waduh, pintar-pintar ya. Ya, komet ya. Jadi komet itu seperti ini gambarnya. Nah, komet itu seperti ini loh gambarnya. Jadi ada kepalanya ya, ada kepala, terus ada ekornya ya, ada buntutnya seperti ini. Seperti ini. Nah, terus ini yang sebelah gambar sebelah kanan ini, ya, komet itu bintang jatuh ya, beberapa orang nyebutnya seperti itu ya. Terus ini yang sebelah kanan ini gambar yang lebih jelas ya. Jadi komet itu ada ekor debu, ada ekor gasnya, ada ekor plasmanya gitu. Terus ada kepalanya, intinya. Nah itu ya. Nah terus
Anda juga perlu bedakan antara meteor dan komet ya, antara meteor dan komet. Nanti Anda cari tahu sendiri ya. Nanti kalau sudah tahu bedanya ya antara meteor dan komet, nanti Anda posting di grup ya, di soalnya apa bedanya meteor dan komet nih soalnya ya. Nah, ini saya sudah kasih bukan kunci ya, tapi nanti Anda bisa baca di ini. Oke, nanti Anda bisa cari di sini ya, www.amazin.co. Nah, nanti Anda cari ini di sini. Saya ketikkan deh. You follow the step first, and then continue the step. Yes, because if not, if you will be okay. So you finish until here. After you finish, and then you can come back. Nah, ini saya ketikkan nih alamatnya ya. Tuh, ya, saya ketikkan di chatroom. Itu sudah saya ketik di chatroom. Ya. Nanti Anda cari apa sih bedanya meteor dengan komet ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi di Google banyak kok ya. Terus kita ke ini, ke 6 datar. Oke, 6 datar. Yuk, pendekatan dalam geografi dengan menelaah interaksi antara organisme dan lingkungannya pada suatu wilayah atau ruangan disebut pendekatan apa? Jadi pendekatan interaksi antara organisme dan lingkungan ya, tadi sudah saya jelaskan. Jadi ada 3 pendekatan ya tadi, ada ekologi, ada keruangan, setelah kita disatukan itu ya. Ya, jawabannya ekologi ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Ada pendekatan keruangan, ekologi, dan kompleks wilayah ya. Oke, kita lanjutkan ke 6 menurut. Saya bacakan soalnya. Nah, ini sudah kita bahas juga tadi. Rangnya mengalami perpecahan menjadi titik-titik dan Eurasia ya, tadi sudah ada gambarnya kan. Iya betul, Gondwana ya. Tadi kalau yang utara itu Eurasia, kalau yang selatan Gondwana ya. Oke, betul. Wah, pintar-pintar nih ya. Sekarang kita ke 16 datar. Gempa akibat runtuhan gua disebut gempa apa? Gempa akibat, iya, gempa terban ya. Oh ya, ini ada kesalahan ya. Jadi kemarin waktu saya bagikan kisi-kisi gitu, saya tulisnya turban ya, gempa turban. Seharusnya gempa terban ya, bukan turban. Jadi dikoreksi ya, terban bukan turban. Jadi ada 3 macam gempa ya. Pertama ada gempa yang disebabkan oleh runtuhan ini, namanya gempa terban. Ada juga gempa yang terjadi karena letusan gunung berapi gitu ya. Kayak kemarin waktu Keleb itu meletus, itu terjadi gempa juga itu. Nah, itu namanya gempa vulkanik ya. Terus ada juga gempa akibat pergeseran lempeng bumi. Nah, itu namanya gempa bumi tektonik ya. Oh, Mbak Boel kena ya, kena juga ya waktu itu ya.
Oh, kalau nggak ada nanti Mbak Riri coba Kak cari di Google aja, banyak kok ya. Anda ketik aja apa perbedaan komet dengan meteor ya. Oke, terakhir ke 13 ya. 13 datar. Eropa dan Asia berada di lempeng. Wah, ini sudah kita jawab juga, sudah saya bahas juga tadi. Ya, betul. Di Eurasia ya. Tadi contohnya Indonesia, Taiwan, Inggris tuh ya. Itu berada di Eurasia ya. Oke, kita sudah membahas ini semua. Sambil kita mengakhiri kelas, saya mau tanya jawab aja nih ya. Yang tadi sudah kita bahas, yang bisa langsung aja jawab ya. Nah, saya mau tanyakan, oke, geografi itu berasal dari bahasa Yunani ya. Nah, bahasa Yunani itu dari kata dasar apa? Geografi berasal dari bahasa Yunani, kata dasarnya apa? Iya, betul. Geo dan grapein ya. Geo dan grapein. Nah, grapein itu artinya apa? Waduh, ya pintar. Jadi ini kelas berikutnya saya mau kasih poin ini ya. Nanti kelasnya interaktif. Jadi kalau Anda jawab saya kasih poin plus ya. Makanya kelas berikutnya nanti Anda tidak bisa jawab serebutan gini, sabutan gini, tidak bisa. Harus satu-satu ya. Tidak boleh royoan gini ya. Nanti satu-satu menjawab, nanti yang betul saya kasih nilai. Oke. Saya lanjutin lagi soal lainnya ya. Jadi tadi Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra ya toh? Nah, pertanyaannya benua apa sih yang mengapit Indonesia? Ayo, tadi sudah ditanyakan Mbak siapa tadi? Oh gitu, ditunjuk aja. Ya boleh ditunjuk, tapi kalian jangan rebutan ya. Kalau nggak ditunjuk jangan buru-buru menjawab ya. Nanti kalau nggak bisa baru dilempar. Oke, boleh. Sebetulnya itu ada fasilitas di fisik itu angkat tangan. Jadi Anda bisa angkat tangan gitu. Ya kalau ditunjuk kurang gitu ya, kurang seru ya. Jadi nanti Anda coba cari-cari lah ya. Ya yang gambar tangan, betul, yang gambar tangan, coba Anda klik gambar tangan. Ya. Ya nanti Anda carilah, Anda tanya teman. Soalnya kalau di sini nggak kelihatan ya. Kalau di punya siswa kelihatan ya. Nah nanti Anda kasih gambar tangan itu loh, ya gambar tangan itu lah pokoknya. Anda cari, kayaknya di dekat tempat chatting itu ada ya, di kolom chatting itu ada. Ya ada, ya itu gambar tangan, Anda klik coba. Oh di atas ya, oke coba Anda klik, yuk. Ya oke, kalau HP di samping, ada yang di atas. Yuk diklik coba. Oh kok gak keluar ya. Biasanya kalau itu nanti akan muncul nih, akan muncul yang mau jawab. Oke deh, pokoknya next meeting seperti itu ya. Jadi kelas berikutnya saya mau buat seperti itu. Yang saya kasih pertanyaan, Anda bisa jawab, angkat tangan, terus Anda silakan jawab. Jawabannya betul, saya kasih nilai plus gitu ya.
supaya Anda lebih interaktif ya, nggak cuma dengerin tapi Anda juga berpikir, menjawab gitu ya. Don't forget to Oke, ya oke, ya, oke deh. Jadi mungkin kelas kita akhiri ya, soalnya sudah bentar lagi sepertinya akan off. Jadi nanti minggu depan kita akan bahas modul berikutnya ya. Nanti saya atur deh modul berapa yang kita akan bahas. Terus nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan gitu, jadi supaya Anda nggak ngantuk kan, kalau saya ngomong terus itu ya, Anda dengerin ngantuk gitu. Jadi kalau saya kasih pertanyaan Anda jadi nggak ngantuk gitu. Oke, terima kasih ya, terima kasih untuk malam hari ini. Tetap semangat ya, Anda belajar terus, modulnya dibaca-baca terus ya, tetap fokus. Terus apa lagi ya, tetap semangat lah intinya seperti itu. Terus yang belum bikin tugas, yang belum ngumpulin tugas segera dikumpulin, yang saya tunggu. Oh ya, oke, nanti Anda sebetulnya untuk perbedaan komet dan meteor itu bukan tugas ya, Anda tahu ya, Anda posting aja di grup ya. Itu nggak perlu dikumpulin, itu Anda posting aja di grup ya, untuk tambahan pengetahuan ya. Tugasnya di grup itu ya, yang tugas 1 sampai tugas 3 itu. Saya nggak kasih tugas lagi ya. Itu dulu lah Anda selesaikan. Nanti kalau memang sudah selesai semua, saya kasih tugas tambahan untuk Anda belajar. Oke? Oke, saya pikir cukup ya kelas malam hari ini. Tuh ini kok gitu yang ada aja ya. Terima kasih Mbak Risalia, Mbak Agus, Susianti, Mbak Santi, Mbak Lala, Mbak Kwan Ami, Mbak Anna Meli, Mbak Siti, Mbak Riri, siapa lagi tadi ya, pokoknya yang Mbak Suti Ramawati. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan ya. Oke, Wan An. you get from it.